Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengan 4 buah sertifikat hak milik ini, 2 lagi sebenarnya. 2 lagi masih belum ditangani oleh Pak Tulus. Pak Tulus adalah Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Poso. Dia menyatakan, ini Tulus Susilo, SHMH. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya pelayanan beberapa hari yang lalu yang dilakukan oleh Ibu Bupati, Ibu Dr. Perna Mary Gladys Ingkiriwang, putri dari CS-ku, almarhum Ingkiriwang. Oh ya, perkenalkan dulu. Ini saya. Aduh. Angin rupanya di Alamanda Hotel banyak. Angin yang merusak acara. Ya. Saya sudah minta izin tadi dari para kades-kades di sini. Dan mereka sudah paham. Ini adalah izin usaha dari PT Wijari Jarum Watu Tahu yang ditantangani oleh Insinyur Dharma Metusala MP. Dia orang Napu. Dan nama saya ini. Dalam episode ke-802 ini, saudara-saudara, saya ingin mengekspresikan rasa bahagia dengan pertemuan bersama Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso, Pak Tulus. Tulus apa namanya? Bukan Tugus Sigilipu, bukan. Tulus, tidak boleh salah menyebut nama. Tulus Susilo. Maksud saya adalah dalam program 30 menit ini yang tadi telah diizinkan oleh rekan-rekan sekdes, kades, dan aparatur yang ada di sini yang sedang bekerja luar biasa di Alamanda Hotel, bahwa syukur kepada Tuhan di bulan suci yang suci ini, di bulan Ramadan yang suci ini, Ibu Perna telah melakukan janjinya. Janji ketika dia kampanye bahwa yang seminggu sekali di desa, gadis desa apa itu? Saya juga kurang ingat itu. Artinya saudaraku, dengan 700 SHM, hampir 700. Yang kalau kata Pak Tulus tadi 652. Karena pihak transmigrasi tidak bersungguh-sungguh menyerahkan semua data yang dikehendaki. Sehingga pihak ATR BPN merasa kebingungan dan dipermainkan. Itu sebabnya saya sangat berharap berdasarkan diskusi atau pertemuan dengan Kepala Kantor ATR BPN Pak Tulus Susilo, bahwa sesungguhnya yang 600, hampir 700 itu, beliau katakan dengan tegas pada pertemuan di kota Watu Tahu, di desa Watu Tahu maksudnya, bahwa itu adalah biaya negara. Bukan dibayar oleh siapapun. Semua orang itu adalah memberikan datanya. Sebab itu harus ada seseorang yang menjadi pembayar BPHTB-nya. Tapi biayanya adalah dari negara. Itu disebutkan oleh Pak Tulus. Jadi saya katakan saudara, benarlah dia tulus, namanya Tulus. Dan tulus melakukan tugasnya di bulan yang kudus ini. Menyenangkan sekali pertemuan dengan beliau tadi di kantor. Dan saya berjanji dalam hati bahwa ini akan saya viralkan. Betapa indahnya, betapa barokah apabila seluruh kepala kantor,
seluruh aparatur yang bekerja untuk kebaikan Poso, seperti Sekdes, Kades, siapapun dia, semua stakeholder. Bukan hanya itu, tapi siapapun yang ada di dalam seluruh kehidupan 19 kecamatan di Kabupaten Poso ini. Kalau ada paradigma baru itu. Menarik sekali, saudara-saudara. Karena ada orang katakan bahwa seperti misalnya kata-kata ini. Saya tertarik dengan kata-kata ini. Laki-laki yang sukses, berminyak rambutnya, hitam, dan ada satu lagi. Dia memakan daun sambung nyawa. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena banyak orang yang usianya masih 40, bahkan lebih muda, rambutnya sudah putih. Tapi ada 1-2 orang yang sudah pensiun, tapi tetap rambutnya hitam. Mungkin karena orang tuanya generasi demikian, tetapi hatinya putih. Jadi berbahagialah orang yang rambutnya putih, hatinya putih, dan pelayanannya putih. Inilah kisah sertifikat ini. Kalau boleh saya katakan ini 6 atau 7 dari 657 yang dibagikan beberapa hari yang lalu ketika ibu kita, Ibu Bupati datang di kota Wadutau. Saudaraku, dalam beberapa menit mendatang saya juga akan reporting to all of you. This is my reporting to all of you because I have my target. On September 5, 2021, I am going to be fruitful and glory to all of you because I have 1,000 videos. What is meaning by 1,000 videos to me and to my whole family? It means, brother and sister, is because everybody in this world, it should be they has spiritual target. He or she has what is going to be accomplished before he or she called by Almighty God, our Father in heaven. Karena itu, saudaraku, sungguh menikmati betul perjalanan pelayanan yang saya kerjakan sekarang. Karena di Poso ini dengan 19 kecamatan, ternyata 6 kecamatan yang menjadi di sekitar Gunung Biru, itu adalah kecamatan yang menjadi juga sangat rawan, tetapi sangat strategis. Karena dunia sudah meyakinkan Indonesia, paru-paru dunia itu adalah lokasi itu. Apa maknanya itu, saudara? Kepentingan yang saling bertegang-tegang di dalam pembangunan setiap daerah. Itulah yang harus, minta izin saya berdiri. Itulah yang harus diwujudkan oleh setiap stakeholder. Stakeholder yang ada sekarang kita sudah lihat. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Jenderal TNI Purnawirawan, Duda sekarang beliau ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang dilakukan oleh Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak itu? Semua yang terjadi adalah kita boleh mendapat makrifat, mendapat hidayah. Pertanyaan pertama, apakah sikap kenegarawanan itu ditunjukkan oleh kata-kata dari Sang Jenderal SBY?
Apakah sikap untuk menjadi Indonesia maju, Indonesia emas ditunjukkan oleh Mas Muldoko? Semuanya kita boleh menikmati pelajaran-pelajaran nyata yang terjadi sekarang ini, saudara. Apakah terwujud kedamaian di Poso dengan tanggal 8 Agustus yang baru setahun pensiun, rekan saya dibunuh atau terbunuh di sekitar Dusun Hae, naik ke atas sedikit, orang di sini, orang asli di sini. Namaku saja Daniel Togar Maringan Sinaga. Saya dilahirkan di Balige di Sumatera Utara dan besar berkeliling-keliling Indonesia, dan selama 35 tahun berkeliling Indonesia juga sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Bagaimana pula kalau kita melihat gaya daripada presiden kita, Insinyur Joko Widodo? Bukankah mantunya jadi wali kota di Medan? Anaknya wali kota di Solo, si Gibran. Adakah kata-kata fenomena seperti itu yang ditunjukkan oleh presiden kita sekarang ini? Saudara-saudara, dalam channel ini, channel saya, nama saya Daniel Togar Maringan Sinaga, Bapak Ibu akan menikmati kupasan-kupasan, kajian-kajian, perenungan, refleksi yang memang sangat enak didengar, menjadi inspirasi bagi kita menghadapi masa depan. Selalu saya katakan bahwa tempat ini juga punya inspirasi. Saya bercakap-cakap banyak dengan yang punya tempat ini, Oma dan Opa, yang sekarang masih ada di sini, masih sehat. Dan tadi pagi saya sudah buat nyanyian, ada pelangi di sini. Dengan kesederhanaan, datanglah, menginaplah di Alamanda Hotel. Karena memang orang-orang tua zaman dahulu melakukan berbagai hal. Saya di sini ya supaya silau bisa dia lawan. Melakukan berbagai hal sehingga layak kita mencontoh, mensuri tauladani apa yang memang diberikan oleh para orang tua kita itu. Saya teringat dengan Opa Aco. Opa Aco adalah yang selalu kami antrian di kantor agraria. Opa Aco berjenggot, pakai topi haji. Jadi saya selalu bilang Pak Haji, Haji Aco. Tadi kami juga bertemu. Dan dia katakan pengalamannya tentang bagaimana kesetiaan mengurus sertifikat hak milik di Agraria Poso. Kesimpulannya, saudaraku, adalah mari kita bersama-sama menjadi maju. Indonesia maju. ATR BPN atau Agraria Poso maju. Kita semua maju. Desa maju. Maju. Artinya, meskipun kalau harus membayar biaya yang besar untuk sebuah sertifikat hak milik, tapi itu adalah status yang memang tinggi bagi kita sebagai warga negara. Sebab dengan memiliki SHM itu, Bapak Ibu, kita adalah pembayar BPHTB, pembayar PBB. Dan kita sudah menjadi bagian daripada pembangunan karena membayar pajak. Jadi program ini bermaksud untuk menginformasikan bahwa sekarang ini adalah masa di mana kita memperlengkapi semua harta benda kita dalam kaitan dengan tanah kita, rumah kita, surat-suratnya. Tidak akan mungkin datang dari pemerintah membuat suratnya, karena itu harus diawali dengan identitasmu, dirimu sebagai pemilik lahan itu. Jadi, banggalah menjadi warga Poso, warga terhormat yang memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih, engkau memilih. Ibu bupatimu adalah yang cantik dan pelayanannya juga cantik. Minggu depan atau bulan depan
nggak lama lagi kita akan melihat desa mana yang beliau datang didampingi oleh kepala agraria dan membagi-bagikan sertifikat hak milik. Artinya, cepat-cepat kau datang ke kepala dusun, ke kepala desa, atau kepada siapapun, lengkapi data-datanya. Karena tiba waktunya, engkau akan dibagi sertifikat hak milik. Dan kata Pak Tulus, itu bukan program bupati, itu bukan program pemerintahan kabupaten, tapi itu dari negara. Jangan-jangan dari Insinyur Joko Widodo Siregar. Saya harus ketawa ini. Karena di negeri ini, saudara-saudara, ternyata sama seperti orang Toraja menguasai transportasi di Sulawesi ini. Namanya Lita Corporation. Padahal 40 tahun yang lalu, ketika saya datang di Makassar, tempat itu yang di Jalan Perintis Kemerdekaan itu, jalan apa itu namanya dulu? Itu adalah British American Tobacco. Waktu itu saya berusia muda, 23 tahun. Masih bau kencur, baru tamat dari... Ya, artinya apa saudara-saudara? Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita ucapkan di video ini akan bermakna kalau kita mati. Apakah saudara tidak mati? Apakah para staf desa yang ada di sini sedang bikin tugas tidak mati? Mati juga. Tapi kita matinya terhormat. Jangan mati seperti almarhum Santoso. Jangan. Matilah kita nanti dengan kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemuliaan Tuhan Yahweh Besem Adonai Yesus Hamasya Weru Hakodes, yang membuat engkau dikenang sepanjang masa. Oleh karena itu, lakukan tugasmu dengan baik. Kalau mau rapat mengadakan segala perencanaan tentang desamu, lakukan yang baik. Saya teringat saudaraku dengan kepala desa kami, namanya Kusnan Sahroni. Orangnya ganteng, Kusnan Sahroni. Tapi memang aneh, ringtone-nya, bunyinya cemburu-cemburu. Rupanya dia tidak bisa melepaskan diri dari ringtone itu. Padahal mudah saja melepaskan diri dari ringtone itu. Karena saudara, kalau ada ringtone 2 saja di HP kita, itu kita sudah ditagih 12.000 per ringtone. Jadi kalau 2, 24.000 tiap bulan. Betapa repotnya. Beli pulsa 100.000 langsung dipotong 24 kalau belum dibayar. Karena memang Telkomsel itu, Veronica itu mengerikan sekali. Mereka agak sukar untuk membatalkan ringtone dari si A si B. Saya pribadi, saya tidak ada ringtone. Karena saya telepon di 188. 188 adalah Veronica, dan ikuti terus mesin itu sampai nanti manusia datang menyambut dan dirimu akan ditanya kapan beli pulsanya, siapa nama ibu kandung, dan akhirnya apakah ibu mau dibatalkan ringtone yang berjudul Cintaku di luar pulau misalnya begitu. Itulah saudara-saudara bisa melepaskan diri dari ringtone. Itu merupakan ancaman bagaikan teroris juga. Karena kita selalu senang menekan, sehingga sampai ada 3 atau 4 ringtone itu di HP seseorang. Saya punya rekan, dia adalah Brigadir Jenderal TNI Marpel Lumantobing, sahabat saya, senior saya. Ternyata di HP-nya juga demikian. Dia tidak bisa melepaskan diri dari ringtone itu. Dan akhirnya dengan cara menelpon 188, mereka punya manusia yang menangani, tapi diawali dengan mesin yang menjawab. Nah, itu juga anehnya. Jadi harus habis biaya sekian menelpon Jakarta Pusat. Tapi istimewa saudaraku, hanya 300 rupiah dipotong dari kita punya pulsa. Jadi kalau mau melepaskan diri dari ringtone itu, telepon 188 atau telepon saya, karena saya punya pulsa yang katakan 2.000 setiap bulan, setiap 30 hari harus dihabiskan.
Bisa juga caranya saya telepon dulu si A, baru telepon lagi 188, sehingga dengan telekonferensi seperti itu bisa lepas. Khususnya yang Junias Marapel Lumentubing, caranya begitu saya bikin. Sebab kalau tidak demikian, dengan cara sistem, agak lama, kadang-kadang tidak berhasil. Baik saudara-saudara, it has been 20 minutes and 10 minutes to go. I am going to exploring to all of you what is my definite agenda in my whole journey to Napu. In Napu, we have now as the center of horticultura, namely Otorita Tampolori. The reason why we made that, because this is as our asa. Asa itu apa ya? Doa, keyakinan, kun payakun, doa kami. Supaya suatu ketika, negeri ini, negeri yang memang istimewa diberikan oleh Tuhan, menjadi negeri yang boleh membangun infrastruktur dengan benar, sumber daya manusia yang sungguh-sungguh sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati oleh the founding fathers, the founding mothers negeri. Kenapa the founding mothers, saudara-saudara? Karena ternyata ibu-ibu juga ada yang mendirikan negara ini. Itu sebabnya bahagialah kita sebagai warga Poso, bahagia. Ini pertama sekali di Sulawesi. Seorang ibu. Di Sulawesi apa hanya di Sulawesi Tengah? Aku tak tahu. Tapi yang saya dengar waktu pelantikan itu, Bupati pertama pimpinan daerah di Sulawesi Tengah adalah Verna. Karena itu, milikilah kebanggaan itu. Dan dirimu akan penuh dengan glory. Akan menjadi cantik dan ganteng membangun tanah Poso ini. Suatu ketika, saudaraku, di Napu akan ada yang disebut dengan Tampolori. Sudah ada itu prasastinya? Gerbang Tampolori. Di mana itu semua? Ada yang disebut dengan komite. Orangnya itu adalah Hari Kabi. Hari Kabi mengatakan ketika reses di hari Sabtu suatu ketika di balai desa waktu tahu, hai kalian yang menjadi ahli-ahli representasi kami di Napu ini, kalianlah yang harus berjuang. Kalian masih muda, kita ini sudah tua. Hari Kabi mengatakan begitu. Lihat di channel ini. Judulnya Reses Kota Watu Tahu 3 bulan yang lalu. Di channel ini Anda bisa menikmati semua kejadian tentang Napu, karena di channel ini dibahas itu. Sampai jumlah dari video itu sampai 1.000 videos yang memenuhi syarat kriteria, sebab tanpa iklan. This is my last broadcasting today on Hari Kamis, and exactly minute by minute I am going to transmitting to all of you from my channel PS Daniel Togar Maringan Sinaga. Yahweh Elohim bless you. See you. Bye bye. Bye bye.